Abdillah, Anggun, Denny, Nur Anissa, Iqbal. Mana videonya? Oke, yang lain buka videonya. Oke, udah bisa kita mulai? Iya, Bu. Oke. Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Oke. Malam, Bu. Masih semangat ya? Iya, Bu. Nah, jadi di pertemuan kedua ini kita akan mulai masuk ke praktek. Nah, jadi yang punya laptop, laptopnya coba langsung dipegang aja ya, diletakin di samping, atau kalau Zoom-nya pakai laptop, bisa langsung dibuka notepad-nya. Nah, sebelumnya yang kemarin di pertemuan 1 kan belum selesai, jadi saya jelaskan sedikit ya, nanti nanggung kalau nggak dijelaskan. Nah, jadi sedikit tentang pertemuan 1, lalu nanti kita lanjut ke pertemuan kedua. Nah, di materi sudah saya lampirkan semua untuk materi pertemuan kedua dan contoh-contoh latihan nanti yang akan kalian kerjakan. Nah, sebelumnya akan saya demokan dulu nanti supaya kalian tidak bingung. Ya, jadi saya share screen untuk pertemuan pertama karena kemarin masih nanggung belum selesai berhubung waktu yang enakan saya terang gini, saya besarin atau enggak? Lebih kelihatan mana? Atau seperti ini? Seperti ini aja ya. Enakan dibesarin, Bu. Dibesarin ya? Lebih jelas. Sorry aja, Bu. Lebih Jelas, Bu. Ya. Tulisannya, Bu. Oke. Iya, Bu. Nah, jadi di sini kemarin sampai di domain ya. Yang lalu saya berhenti di penggunaan web, pengertian web. Nah, di sini kita akan bahas tentang domain. Nah, kenapa kalian perlu tahu domain ya? Karena domain itu adalah alamat permanen dari situs ya di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah situs, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan situs kita pada dunia internet. Istilah yang umum digunakan itu biasanya URL atau kita biasa menyebutnya HTTP ya, alamatnya /www.facebook.com. Nah, itu contoh domain name. Selain dari Facebook, apalagi www.google.com, ya kan? Apalagi mozilla.com atau apa. Nah, itu adalah disebut dengan domain name. Ya, jadi udah tahu yang mana domain name ya, dia bentuknya URL. Kalau dibilang URL itu berarti alamat dari sebuah situs dari dunia internet. Contohnya apa yang selama ini kita sering cari ya, yang depannya itu www. Nah, itulah disebut dengan domain. Nah, kemudian domain ini bermacam-macam
Yang pertama ada yang namanya generic domain, ya, itu dia .com, contohnya .com, ujungnya ya, .com, .edu, .gov, .mil, .org. Nah, itu disebut juga dengan domain, selain yang kita tahu itu .com. Nah, ini penggunaan domain ini sendiri ada jenis-jenisnya. Ya, ada untuk dia di website-website yang tertentu gitu ya. Contohnya merupakan domain name yang berakhiran dengan .comnet, .com, .net, .org, .edu, .mil atau .gov. Jenis domain ini sering juga disebut top level domain, dan domain ini tidak berafiliasi berdasarkan negara, sehingga siapapun dapat mendaftar. Artinya ini kepunyaan kita sendiri di dalam negeri. Jadi dia tidak membawa negara di sini, tidak berdasarkan negara. Ya, contohnya .com merupakan di sini top level domain yang ditujukan untuk kebutuhan yang komersial. Nah, .edu ya merupakan domain yang ditujukan untuk kebutuhan dunia pendidikan, education. Nah, kalau pernah download ya atau mengunjungi situs tentang pendidikan itu biasanya belakangnya pasti .edu. Nah, tandailah. Nah, kemudian .gov merupakan domain untuk pemerintah. Contohnya kayak situs misalnya mau cek apa ya, CPNS atau apa itu ya tentang kepemerintahan, itu dia belakangnya biasanya .gov. Kemudian mil. Nah, ini mungkin jarang kita gunakan, tapi untuk di TNI ya atau tentara itu biasanya mereka sering mengupdate website ini, sering mengunjungi website yang ujungnya belakangnya mil domainnya. Lalu ORG, nah ORG ini termasuk sering juga kita ya. Nah, merupakan domain untuk organisasi atau lembaga yang non-profit atau dia bentuknya organisasi. Nah, kemudian yaitu domain yang berkaitan dengan 2 huruf ekstensi dan sering juga disebut second level domain seperti .id. Nah, ID itu dia biasanya kepunyaan Indonesia. Nah, ini dia kalau dia berdasarkan negara. Ya, kalau ID itu .indonesia.id itu biasanya Indonesia punya. Nah, .au itu biasa Australia, kemudian .jp itu Jepang dan lain-lain. Nah, domain ini dioperasikan dan didaftarkan di masing-masing negara. Di negara Indonesia, domain-domain ini berakhiran dengan .co.id biasanya. Nah, kemudian .ac.id ya kan, .go.id, .mil.id, .org.id, dan pada akhir-akhir ini ditambah dengan war.net.id. Nah, ini untuk warnet biasanya. Lalu mil.id dan web.id. Nah, penggunaan dari masing-masing akhiran tersebut berbeda tergantung pengguna dan penggunaannya. Antara lain, nah, di sini kita lihat .co.id itu biasanya untuk badan usaha yang mempunyai badan hukum sah. Lalu .ac.id untuk lembaga pendidikan. Ya, makanya kalau mau mengunjungi website Penusa kan penusa.ac.id ya. Makanya dia ini untuk lembaga pendidikan, atau apalagi kalau dia sekolah. Ya, untuk waktu SMK dulu itu sch.id ya, belakangnya. Nah, jadi itu. Kemudian .go.id, nah itu lembaga pemerintahan Republik Indonesia. Makanya kalau situs web yang tentang kepemerintahan, mau cari info tentang kepemerintahan itu biasanya belakangnya pasti .go.id. Lalu .mil.id, lalu .or.id. Nah, kemudian ada lagi pengertian hosting, ya, ada domain, ada hosting. Nah, hosting di sini diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam hard disk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar, dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di situs. Besarnya data yang dimasukkan tergantung dari besarnya hosting yang disewa atau dipunyai. Nah, semakin besar hosting, semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam situs. Hosting juga diperoleh dengan menyewa. Besarnya hosting
ditentukan ruangan hard disk dengan ukuran megabyte atau gigabyte. Lama penyewaan hosting rata-rata dihitung per tahun. Penyewaan hosting dilakukan dari perusahaan-perusahaan penyewa web hosting yang banyak dijumpai baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, jadi hosting ini adalah tempat penyimpanan domain-domain tadi, ya, website tadi disimpan di dalam yang namanya hosting. Ya, jadi besarnya dia itu sampai gigabyte. Nah, mungkin sekarang udah terabyte ya, kan udah paling besar, byte itu adalah tera. Nah, jadi hosting ini bentuknya dia seperti hard disk ya, menyimpan. Ya, jadi semua data yang ada pada website itu disimpan di dalam hosting. Nah, hosting ini bisa dibeli, bisa juga disewa. Nah, tergantung dari si perusahaannya, mau yang sewa atau yang beli sendiri. Nah, itulah hosting ya. Kemudian adapun script. Nah, script itu adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam situs yang ada pada saat diakses. Nah, jenis script sangat menentukan statis, dinamis, atau interaktifnya sebuah situs. Nah, nanti yang kita gunakan adalah script ya, yang kita ketikkan di notepad itu adalah script, disebut script. Nah, semakin banyak ragam script yang digunakan, maka akan terlihat situs semakin dinamis dan interaktif serta terlihat bagus. Nah, jadi di sini jenis-jenis dari script yang banyak dipakai para desainer, yang pertama HTML. Nah, inilah yang akan kita pakai. Ya, bahasa HTML paling dasar sebelum kalian masuk nanti ke yang namanya pemrograman web ya, kemudian ada lagi Visual Basic. Nah, ini HTML inilah yang paling dasar dulu kita pelajari di desain web ini. Nah, selain HTML apalagi? Ada lagi yang lain, ASP, ada PHP, ya, ada JSP, ada JavaScript. Nah, ini nanti dipelajari di semester yang akan datang. Nah, tapi yang paling dasar itu adalah HTML. Ya, jadi nanti dapat juga dasar Java, nanti kita masuk juga Java, tapi di akhir semester ya. Akhir semester ini, tapi hanya dasarnya aja. Nanti lebih jelasnya itu ketika di Visual Basic. Nah, kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari website sendiri. Yang pertama, kelebihannya jangkauan pasar yang sangat luas, ya sudah jelas namanya di internet, ya bisa diakses banyak orang, ya contohnya orang sekarang kalau punya usaha, ya tidak ada websitenya itu terlihat kuno. Jadi website ini sangat membantu sekali gitu ya bagi apalagi yang dia punya usaha gitu kan untuk memperkenalkan pasar produknya ke pasar. Nah, jangkauan pasar yang sangat luas karena pengguna internet yang begitu banyak dan semakin hari semakin meningkat. Tentu saja peluang bisnis di internet semakin besar. Ya, jelas. Bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Ya, internet adalah dunia yang tanpa batas. Benar ya? Nah, internet itu jangkauannya sangat-sangat luas ya. Jadi selama kita masih ada sinyal ya itu internet pasti bisa diakses. Nah, disitulah kenapa website ini itulah kelebihan dari website ini. Kemudian informasi perusahaan atau bisnis bisa dilihat oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Nah, itu tadi contoh yang pertama. Kemudian akses informasi yang sangat mudah, hanya dengan beberapa klik mouse pengunjung bisa melihat informasi tentang bisnis Anda, produk dan jasa. Nah, itulah kelebihan dari si website. Kemudian ada juga kekurangannya. Oh, enggak, ini masih kelebihannya. Update informasi yang fresh ya. Melalui website, perusahaan bisa memberikan informasi terbaru dengan sangat cepat ya, tanpa harus kita mengunjungi tokonya. Ya kan, biasanya kan seperti itu. Dari website kita bisa tahu, oh ada yang terbaru gitu, misalnya produknya apa yang terbaru ya, hanya dengan satu kali klik mouse. Kemudian publikasi dan periklanan juga ya, link dan viral marketing. Nah, keuntungan lain berbisnis di internet. Ketika suatu perusahaan atau bisnis baik dan mendapat kepercayaan, maka perusahaan tersebut akan mendapat pengakuan dari klien yang berupa link. Semakin bagus dan diakui bisnis Anda, semakin banyak link yang akan didapatkan. Kemudian,
proteksi brands. Nah, itulah kelebihan dari si website. Nah, kekurangannya apa? Yang pertama, kredibilitas, karena tidak bertemu langsung dengan klien, susah untuk mendapatkan kepercayaan dari klien. Nah, di zaman yang canggih ini ya, kita bilang kita sudah praktis, tapi tidak semua orang juga itu yang gampang percaya dengan website ini ya, karena ujung-ujungnya pasti ada saja gitu pihak yang akan berbuat tidak baik itu. Niatnya misalnya menipu ya dari website. Jadi disitulah kekurangannya kalau dari internet ini. Nah, susah mencapai target pengunjung karena banyaknya persaingan di internet. Maka untuk mendapat peringkat bagus di Google menjadi susah. Lalu spam, ya di spam ini contohnya setiap website itu kan pasti ada memberikan informasi kontak ya kan, misalnya nomor handphone, ya nomor WA. Nah itu jadi harus siap-siap gitu kan. Pasti ada yang namanya orang iseng gitu misalnya, karena kita mencantumkan kontak kita di sana. Nah, jadi pasti ada aja yang iseng di situ. Artinya spam lah kita bilang ya. Nah, itulah kekurangan si website tadi. Oke, untuk di pertemuan pertama sudah selesai. Sedikit aja saya bahas karena kita mau lanjut ke pertemuan kedua. Oke. Nah, pertemuan kedua kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak tadi pertemuan kedua? Tidak, Bu. Cuman yang itu ya, yang PPT ya? Ini kelihatan jenis-jenis editor. Kebaca nggak jenis-jenis editor, notepad? Enggak, Bu. Enggak. Masih yang Nggak ada, PPT Bu. tadi ya? Ini kelihatan jenis-jenis editor. Enggak, Bu. Enggak ada yang kelihatan. Masih sekian dan terima kasih ya. Masih di file. Oke, File, Bu. Oke, bentar ya. Oke, ini udah ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini pertemuan kedua kita ya tentang jenis-jenis editor. Nah, di sini kita menggunakan notepad ya. Boleh, kemarin saya bilang yang nggak punya laptop, ada berapa orang di sini, coba di-download Notepad++-nya dari Play Store. Udah di-download. Minggu lalu udah saya sampaikan itu.
Belum download. Nah, kalau yang punya laptop dari Notepad aja. Nggak perlu diinstal lagi. Bawaan laptop itu ada. Di komputer pun ada. Coba buka ini. All Star-nya. Baru diklik Notepad. Diketik Notepad cari. Nah, itulah yang akan kita ketikkan di situ nanti untuk membuat website. Ya. Nah, bagi yang nggak punya komputer, boleh di-download ini, Notepad++ di Play Store. Ya, memang fungsinya mungkin nggak 100% kayak di komputer ya, tapi lumayan membantulah untuk bisa mengikuti. Tapi memang ngetiknya agak susah karena nggak dari komputer. Nah, jadi inilah yang akan kita gunakan, editor untuk membuat bahasa dasar HTML. Ya, ada Notepad, ada Notepad++, ada Sublime, ada Adobe Dreamweaver. Nah, yang gampangnya kita pakai ini aja, Notepad. Nah, kemudian untuk pengertian Notepad itu sedikit dijelaskan. Notepad adalah editor asli bawaan dari Windows ya atau Microsoft. Makanya ini nggak perlu lagi di install. Kemudian ada Notepad++, ada Sublime, ada Adobe Dreamweaver. Nah, kemudian di sini pengertian dari HTML itu merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, jangan lupa ya, merupakan salah satu format yang digunakan dalam pembuatan dokumen dan aplikasi yang berjalan di halaman web. Nah, ada juga namanya HTTP ya. HTTP itu atau Hypertext Transfer Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data atau dokumen berformat HTML dari web server ke browser. Nah, lanjut struktur dasar HTML. Ya, jadi inilah yang akan diketikkan. Nah, ada yang buka laptop, coba diketikkan ini di Notepad-nya. Sudah? Belum, laptopnya habis baterai, Bu. Aduh, kenapa tidak disiapkan? Lupa. Dari Instagram nggak dapet nih, penting lah. Udah, nggak usah kuliah aja ya. Ada yang udah? Udah selesai? Udah, Bu. Nah, ini Notepad saya kelihatan.
Enggak, Bu. Nggak kelihatan. Sudah, Bu. Udah selesai diketik. Sudah. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, silakan di-save. Di belakangnya itu diberikan .html, titik HTML. Misalnya, buat contohnya gini, latihan 1 titik HTML. Nah, simpannya jangan lupa di mana. Buat aja di dokumen dulu. Udah ada yang selesai. Nah, itulah setelah itu nanti baru dibuka lagi filenya. Udah ada yang disimpan belum? Udah, Bu. Bu, punya saya kok nggak bisa disimpan ya, Bu? Nggak bisa gimana? Diklik save, Mhm. dia yang ngelakuin apa-apa. Dia encodingnya ANSI ya. Gimana? Kan saya buat latihan 1 HTML, bintang.txt, text. Save as type-nya text dokumen. Encodingnya ANSI ya, Bu? Atau ada pilihan lain? Soalnya nggak bisa di-save. All files. Yang di bawah, ketika menyimpannya all files. All files. Oh. Nggak mau juga, Bu. Oke, mungkin nanti minggu depan saya buatkan video lah ya, biar bisa kalian ikuti. Sebenarnya udah ada sih video, nanti saya bagikan aja di YouTube. Saya bagikan aja di GC linknya. Nanti boleh kalian lihat contohnya ya. Lalu ikutilah ya. Jadi latihan-latihan berhasil, juga Bu. udah saya buat. Udah. Kalau udah ada yang selesai ketika disimpan latihan.html, kemudian dibuka lagi, ya bukanya boleh dari Google Chrome atau dari Mozilla boleh. Nah, lihat hasilnya gimana. Nah, ini notepad saya tampil nggak? Tampil nggak notepadnya? Tampil, Bu. Nah, seperti Tampil, ini. Bu. Tampil. Ya, ketikkan, ya kan?
Nah, judul. Nah, ini kan HTML. Inilah setiap mau kita mengcoding buat website itu ya harus diawali dengan HTML. Nah, kemudian yang kedua head, kepalanya. Ya, artinya di sini menunjukkan ini awal dari si HTML. Nah, kemudian kita mau buat judul untuk atasnya. Nah, kita buat judulnya belajar HTML. Nah, buka, lalu ditutup lagi, jangan lupa title. Nah, jadi setiap yang dibuka seperti ini nanti akan ditutup kalau sudah selesai. Jadi contohnya title kan sudah selesai ya, maka saya tutup di sini dengan slash title. Nah, baru dia akan jalan nanti. Kalau enggak, nanti error, nggak mau dia terbaca. Kemudian head sudah selesai, bagian head artinya untuk judul sudah selesai, maka kita tutup. Head. Lalu kita masuk ke body atau bagian tengah badannya. Apa yang mau kita isikan? Buka body, lalu kita mau buat masukkan teks di sini. Nah, itu aja isinya masih untuk awal. Ya, jadi dengan judul belajar HTML, isinya adalah masukkan teks di sini. Lalu tutup. Sudah selesai untuk tengahnya, badannya. Nah, lalu kan sudah selesai. Kita hanya membuat judul dan isinya ini aja. Maka kita tutuplah ini HTML-nya di sini, di akhir. Nah, artinya ini mengakhiri dari keseluruhan perintah yang mau kita buat nanti, tampilan website kita. Nah, kalau yang pakai Android, nanti boleh di ini ya, di download yang Notepad++, dicoba. Kalau sekarang mungkin lagi susah karena sambil ini Zoom kan. Nanti selesai ini dilanjut ya. Nah, kemudian save. Kelihatan save-nya? Nah, save dengan nama contohnya. Latihan Kelihatan, Bu. 1.html. Nah, itulah perintah ekstensinya. Seterusnya nanti kita latihan selalu seperti itu. Latihan 1.html. Ini jangan pernah lupa titik HTML-nya. Nah, kemudian save as tipenya buat yang all files. Nah, save-lah dia saya buat di dokumen. Jangan lupa di mana menyimpan ya. Nah, saya buat di dokumen. Nah, setelah itu, setelah disimpan, kita buka di dokumen. Cari yang tadi udah kita buat. Dia pasti bentuknya udah berubah. Jadi kalau misalnya dia ke Google Chrome bukanya nanti akan lambang Google Chrome. Kalau bentuknya Mozilla dia akan lambang Mozilla. Itu tandanya berhasil. Nah, ini hasilnya. Tadi udah kebuka ya? Udah kebuka belum tadi? Hasilnya belum? Bentar ya. Kalau share screen ini saya harus buka dulu filenya baru bisa kelihatan kalian. Nah, ini hasilnya seperti ini. Belajar HTML, ini titelnya tadi. Lalu masukkan teks di sini, ini isinya. Nah, ini berhasil. Coba sendiri, ada yang berhasil nggak nanti? Ada yang udah berhasil? Udah?
Itu dari Chrome apa dari Pirata, Bu? Terserah, Pirata, mau dari Google Chrome boleh, dari Mozilla boleh, pokoknya web browser. Apa yang mendukung di laptop kalian? Ini punya saya kebetulan dari dari Microsoft Edge. Bisa aja kalau saya mau buka dari Google Chrome bisa, dari Mozilla bisa diatur. Udah ada yang berhasil? Seperti ini? Udah, Bu. Nah, ini masih yang paling awal kali ya, masih yang paling mudah lah. Nanti kita mulai mewarnai ya, mulai buat tulisan berjalan, bagaimana caranya, buat tabelnya. Nah, nanti ini akan kita Berhasil, Bu. Nah, oke. Untuk itu paham ya? Itu aja Paham, dulu, nanti banyak-banyak. Alhamdulillah paham, Bu. Ya, jadi contoh-contoh latihan udah saya buat di materi, boleh kalian ikuti ya, karena kan kita belum selesai pertemuannya ini sampai jam 8.40, boleh dilanjut ya dengan latihan yang udah saya lampirkan di materi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Berhubung waktu kita tinggal 1 menit lagi. Gimana, Anggun? Bu, itu Ya. kan Bu tadi. Bu, itu tadi kan setiap akhir dari